kita lihat 6 bulan kita sudah dalam status endemi. Lalu untuk pasar penjualan laptop di tanah air sendiri, apakah sudah terlihat ada pertumbuhan yang pesat? Karena ketika pandemi kita lihat pertumbuhan laptop ini kan cukup signifikan. Betul. Ya, jadi waktu pandemi betul. Bahkan sebenarnya sebelum pandemi kita sudah melihat ada tren kenaikan. Adanya pandemi itu ngeboost lagi lebih tinggi, dan sekarang sesudah perubahan status menjadi endemi, kami lihat memang boostnya tidak sesignifikan, tapi pertumbuhan masih tetap ada dan tetap stabil saat ini gitu. Marketnya PC di Indonesia masih sangat bagus. Baik, lalu tadi juga kita mendengar disampaikan oleh salah satu rekan Bapak di ICO juga akan ada tren pergeseran dari mobile gaming ke PC. Apa yang menjadi latar belakang statement tersebut? Ya, jadi ini latar belakangnya kita lihat bahwa memang berapa tahun terakhir ini industri e-sport di dunia, termasuk Indonesia ini berkembang sangat luar biasa. Dan juga sekarang, tapi kebanyakan larinya masih di mobile gaming ya. Nah sekarang udah dengan adanya harga PC yang makin murah, laptop gaming sudah makin terjangkau. Akhirnya sekarang industri e-sport ini juga sudah mulai pindah, mulai banyak yang menggunakan pakai laptop dan komputer ini. Sehingga komputer ini sekarang makin booming lagi di segmen gaming. Pertumbuhannya cukup tinggi belakangan ini. Baik, dan kalau kita melihat gadget yang semakin kecil saat ini juga semakin canggih begitu. Ya, apa yang betul. membuat Anda yakin trennya justru akan kembali lagi ke PC atau laptop? Oke, nah trennya kali ini sekarang menarik karena ada hal-hal tertentu, walaupun handphone dan tablet sekarang makin canggih, ada hal-hal tertentu, aplikasi-aplikasi tertentu, apalagi dengan adanya implementasi AI saat ini, yang tidak akan nyaman kalau digunakan di handphone yang ukurannya kecil itu. Walaupun sebesar-besarnya 10 inch, laptop aja sekarang trennya mulai bergeser. Dulu 10-11 inch orang-orang happy, sekarang udah mulai pindah, maunya ke 13, 14, bahkan sekarang market untuk 15 inch pun itu sudah banyak yang cari. Karena ya itu mereka minta yang layarnya oke, terus juga kalau mereka dipakai juga kadang-kadang untuk kerja, untuk ngirim pesan, mereka butuh keyboard buat makainya di situ. Nah itu yang di teknologi mobile itu belum ada. Jadi sekarang orang mulai kembali lagi, balik lagi nih back to laptop. Setelah kita mungkin memang hampir 10 tahun ada missing generation di komputer ya. Kita sebutnya ini kalau dulu komputer itu ada super cycle ke-1, tahun 90 komputer booming, rame. Terus tahun 2003 dengan adanya laptop yang kecil-kecil murah juga booming kedua. 2010 pada saat iPad, tablet mulai launching, itu PC memang ada menghilang di situ. Nah tapi sejak tahun 2018 ke sini kami melihat tren itu mulai berubah. Orang-orang melihat bahwa tablet dan handphone tidak bisa menggantikan apa yang dikerjakan oleh komputer. Apalagi sekarang pakai AI, generative AI. Kalau pakai handphone, wah repot itu. Baik, dan kalau melihat tren pembelian dari laptop ataupun PC, artinya saat ini sebagian besar memang peruntukannya adalah untuk e-sport. Kalau paling besar tetap saat ini adalah untuk sekolah dan buat kerja. E-sport, gaming, dan content creator itu sebenarnya segmennya agak kecil gitu ya, masih kecil. Jadi kalau segitiga dia ada di yang paling atasnya, segmen laptop komputer termahal, segmennya agak kecil. Dulu spesifik sekali, tapi kali ini kita lihat ini mulai berkembang dan mulai besar. Axio yang tadinya juga mainnya hanya di level segmen bawah, hari ini kita malah skip di segmen menengahnya, kita langsung ke yang atas di sini gitu. Karena produk-produk kita malah sekarang yang di level gaming ini ternyata booming di pasaran karena sesuai dengan kebutuhan market saat ini. Baik, artinya di Axio sendiri persentase permintaan terbesar ini justru dari e-sport. Presentasi terbesar tetap sebenarnya yang market terbesar tetap untuk laptop biasa, laptop profesional gitu. Perbandingannya berapa persen? Perbandingannya masih cukup jauh. Kalau untuk e-sport dan lain-lain mungkin less than 20% lah ya, mungkin masih 10%-an, hanya sedikit sekali gitu. Tapi ini booming dan di sini segmen yang price-nya yang paling tinggi. Jadi kalau dibilang dari sisi company, profitnya juga paling gede sebenarnya segmen di sini, walaupun kuantitinya sedikit gitu. Baik, artinya di masa depan apakah untuk peruntukan e-sport ini akan digadang-gadang mungkin jadi tulang punggung penjualan Axio? Bukan hanya untuk e-sportnya ya, tapi kalau kita bilang ini juga untuk konten kreator, karena hari ini dengan digital media yang berkembang sangat luar biasa, konten kreator sekarang bertebaran di mana-mana, mereka butuh laptop yang bisa dipakai untuk ngonten tiap saat. Jadi hari ini pun kita makanya nggak masuk di yang e-sport di atas, laptop kita yang level menengah ini mulai diarahkan ke sana. Semua komputer Axio sekarang mulai diarahkan untuk bisa mendukung content creation dan standar gaming, walaupun mulai dari sisi yang menengah pun gitu. Baik, Anda melihat trennya apakah ini nanti akan menggeser kebutuhan laptop atau PC untuk profesional?
Menggeser sih belum ya, tapi mungkin ini akan berdampingan, akan jalan berdampingan. Ini yang tadinya segmennya kecil dan ini adalah segmen yang tadinya orang-orang pakainya komputer PC, desktop di rumah semua. Nah, yang desktop PC ini yang akan tergerus. Mereka akan mulai pindah seperti ke laptop yang saya bawa gini, laptop gaming yang tadinya tebal-tebal gede, sekarang mereka mulai mengecil. Nah, ini akan pindah ke sini sehingga segmen profesional tidak akan tergerus, tapi ini akan tumbuh berdampingan di situ. Baik, untuk desktop PC sendiri apakah juga Axio masih terus memproduksi? Axio masih memproduksi desktop PC, termasuk juga mini desktop yang kecil-kecil gitu. Tapi kebanyakan ini dipakai untuk di corporate sector atau di government biasanya untuk di situ. Kalau untuk di profesional, di individual biasa sekarang larinya ke laptop semua. Baik, apakah di 2024 ini desktop PC ini masih menjadi salah satu fokus Axio? Desktop PC salah satu fokus kami juga karena kebutuhan untuk perkantoran memang masih cukup bagus. Jadi tim riset kami terus mengembangkan buat ke arah sana juga bagaimana menciptakan desktop PC yang memang bagus, berkualitas dan juga terjangkau. Moto kami kan iya produk, inovatif yet affordable. Makanya kami juga sebentar lagi akan nge-launching PC desktop gaming namanya PC Pongo di situ. Nah, ini yang targetnya buat masuk ke segmen di situ. Jadi segmen ini tidak akan hilang 100%, akan berkurang, tapi akan shifting dari yang tadinya hanya rakitan biasa, mulai masuk ke yang khusus buat content creation atau buat ke e-sport. Baik, kalau demografi sendiri, yang mana yang menjadi target market dari Axio di 2024 ini? Target market kita sebenarnya adalah yang di usia produktif hari ini ya. Dan usia produktif ini sekarang mulai di Indonesia startnya mulai dari very low age karena kita di sini umur 17-18 tahun anak-anaknya juga sudah mulai bekerja. Mungkin kalau luar negeri 25 tahun gitu. Di kita mulai dari 17 tahun sampai mungkin 45, 50 tahun bahkan 55 tahun ini yang menjadi segmen kita di situ. Baik, dan di tengah volatilitas yang ada di 2024, seperti apa Axio memandang tren pertumbuhan kebutuhan laptop atau PC? Kita lihat ini sebagai satu challenge yang unik ya, dan tahun ini pun juga cukup menantang buat kami gitu karena walaupun udah dengan adanya dukungan dari pemerintah terkait dengan kandungan dalam negeri gitu juga berbagai peraturan-peraturan yang mendukung industri dalam negeri, tahun ini kan tahun politik gitu sehingga banyak kegiatan-kegiatan seperti business matching yang juga mulai dikurangi sehingga perkembangan pertumbuhan ini akan banyak challenge di tahun ini, walaupun kami tetap positif bahwa masih akan terus bertumbuh di sini. Cuman mungkin ada bulan-bulan tertentu agak kepaus sedikit nih karena tahun pemilu ya, tergantung berapa putaran nanti nih. Baik, dan tadi Anda sempat sampaikan dukungan pemerintah juga begitu dengan adanya TKDN. Axio sendiri melihat seperti apa? Apakah memang dengan adanya aturan ini justru mempermudah penjualan atau justru memperberat karena bahan bakunya harus dibuat sendiri atau dihasilkan dari dalam negeri? Ya, kita melihat bahwa persyaratan TKDN ini membantu terutama buat industri dalam negeri ya. Karena selama ini Axio yang sudah hadir di Indonesia dari tahun 2003 sebenarnya 2004. Kita ini selama ini cuma jadi penonton doang di negeri sendiri, nggak bisa jadi tuan rumah di negara sendiri. Padahal kita lihat syarat buat jadi negara-negara maju seperti Korea, Amerika, dan yang lain-lain itu adalah mereka adalah bangsa yang menghargai produknya sendiri. Tapi produk Indonesia tuh nggak bisa bersaing di negaranya sendiri karena orang nggak mau beli. Apalagi pada saat pasar bebas semua produk dari luar masuk, harga dari luar bisa lebih murah daripada harga di Indonesia. Nah dengan aturan TKDN ini mendukung sekali sehingga bangsa Indonesia punya kesempatan buat dipaksa sih awalnya, memilih dulu produk dalam negeri, nyobain dulu produk dalam negeri, sehingga buat kami sendiri industri dalam negeri akhirnya punya kesempatan buat berkembang. Kami akui pada saat awal-awal dengan dana terbatas, kesempatan terbatas, mungkin kami kesulitan untuk menciptakan produk yang benar-benar harus berkualitas dengan harga yang serendah-rendahnya. Tapi dengan adanya kesempatan yang hari ini diberikan oleh bangsa Indonesia kepada Axio dan rekan-rekan dari lokal vendor lain, sejak berapa tahun terakhir ini kami akhirnya mulai bisa ngedevelop berbagai produk-produk baru yang makin inovatif, makin baik. Kalau dulu orang beli Axio cuman karena harganya yang termurah, hari ini kita melihat segmen ini berubah. Mereka beli Axio bukan lagi yang termurah, tapi memang mereka lihat kualitasnya yang sudah bertumbuh. Jadi ini sangat mendukung sekali sih menurut kami. Baik, bicara kualitas artinya dibutuhkan bahan baku yang kualitasnya juga baik. Lalu bagaimana kualitas bahan baku kita di dalam negeri apalagi juga untuk bisa memenuhi target TKDN yang ditetapkan pemerintah?
Ya, memang hari ini masalah bahan baku ini masih kendala karena untuk elektronik mostly hari ini masih semua komponennya masih impor dari Cina. Dan ini nggak cuma terjadi di Indonesia sih, semua merek-merek notebook di seluruh dunia hari ini spare part-nya komponennya itu impor dari Cina atau Taiwan sebenarnya masih di situ. Tapi perbedaannya di Indonesia ini, di Aksio ini kita mulai melakukan transfer teknologi. Transfer teknologi, kita punya pusat riset nggak cuma ada di Indonesia, Aksio itu punya kantor di Cina, di Shenzhen, China. Jadi ada Aksio Shenzhen, China, di mana kami itu di sana melakukan transfer teknologi. Kita sudah mulai sekarang untuk melakukan riset-riset supaya meningkatkan kandungan lokal dalam negeri ini yang tadinya mungkin masih bersifat masalah pajaknya, masalah SDM-nya, bagaimana mulai nanti ke arah hardware-nya. Kalau dulu kan sampai kardusnya pun diimport dari luar. Nah, hari ini industri-industri lokal ini sudah mulai shifting dan kita lakukan itu. Kita juga bekerja sama sekarang dengan beberapa universitas lewat program edukasi kami, program sosial kami, Aksio Kelas program yang dijalankan oleh tim edukasi. Kita mulai menjalankan riset untuk bagaimana memperbesar kandungan dalam negeri dari produk-produk Aksio ini. Baik, untuk bahan baku dari dalam negeri, kalau boleh tahu berapa besar persentasenya kandungan yang ada di dalam produk Aksio saat ini? Ya, untuk tingkat kandungan dalam negeri Aksio sendiri saat ini berkisar antara 20, 30 dan yang tertinggi ada di 50% lah kurang lebih di situ. Baik. Kita masih terus dituntut oleh pemerintah untuk meningkatkan sih. Maka tahun ini juga cukup sulit karena kita harus melakukan riset supaya terus bisa ningkatin kandungan lokal dalam negerinya.